everyone, apa kabar kalian? Nama aku Ellen. Selamat datang lagi di channel YouTube-nya Ellen. Langsung aja di video kali ini aku udah punya dua. Nih kalian kalau lihat nih kayak bulat-bulat kayak gini apa? Ayo. Sesuai dengan judulnya aku bakal nunjukin ke kalian apa itu century egg. Kalian pasti sudah pada tahu dong century egg itu apa. Dan di video kali ini aku bakal ngeberaniin diri untuk makan telur yang katanya telurnya ini bau banget. Buat kalian penasaran, kalian jangan skip video ini, tonton terus sampai habis. Dan sebelum aku buka telurnya ini dan aku bakal tunjukin ke kalian gimana rasanya yang paling jujur, boleh dong aku minta like-nya dulu, kalian subscribe dulu channel YouTube aku, kalian klik tombol loncengnya, dan kalian juga boleh komen di bawah. Oke? Kalian penasaran? Sama lah, aku juga penasaran banget dengan telur ini. By the way, di sekitaran rumah aku agak berisik ya, jadi maaf-maaf kalau misalkan ada suara piring, ada suara apa. Sorry banget ya. Oke, kita lanjut videonya. Ini guys, aku beli, dia seperti ini. Ini aku belinya itu kayak di toko serba ada gitu deh. Kayak di toko-toko toko Asia store kayak gitu, yang semua-semuanya tuh ada gitu ya. Jadi aku buka dulu yang ininya. Ya aku kayak siap-siap banget gitu. Ya, aku buka gini. Dia packagingnya bagus banget gitu ya. Unik aja gitu. Jadi satu telur itu satu bungkus. Nih. Nah, ini bisa lihat nggak? Tuh. Dia tuh kayak ada sekam-sekamnya gitu. Kalau dari luarnya sih dia kayak nggak ada bau-bau apa-apanya gitu ya. Dia nggak ada aroma-aroma apanya. Oke. Setelah aku buka dari plastiknya tuh dia kayak gini, kayak lumpur gitu deh. Kayak apa ya? Kalau aku bilang sih dia kayak wow, dia tuh jatuh-jatuhan gitu. Dia tanah liat ya. Nah, kalian harus tahu dulu apa itu century egg. Century egg itu adalah telur abadi. Kalau sebagian orang itu menyebutnya adalah 1000 years egg. Jadi telur ini adalah telur busuk lah intinya. Kenapa sebagian kalangan itu menyebutnya dia ini adalah telur abadi? Karena proses pembuatannya itu yang memang membutuhkan waktu yang sangat banget lama ya guys. Jadi menurut legendanya nih teman-teman, century egg itu ada sejak zaman dinasti Ming di Cina. Jadi ceritanya penemu dari century egg ini adalah seorang warga yang berasal dari Hunan. Seorang warga dari Hunan itu menemukan sebutir telur. Jadi dia menemukan sebutir telur bebek itu di dalam kolam, di kolam kapur mati gitu. Dia menemukan telur bebek itu di dalam kolam itu. Terus karena dia melihatnya telurnya itu kan sudah terbungkus dengan seperti lumpur-lumpur gitu, dia nekat tuh. Akhirnya dia buka cangkang dari telur century itu hanya karena satu, karena dia penasaran. Dan akhirnya dia buka telur century itu atau telur yang ada di dalam kolam itu, yang sebenarnya telur itu udah lama banget di dalam kolam itu. Dan akhirnya dia santap deh telurnya itu. Itulah awal cerita dari century egg. Dan akhirnya sampai bisa dicoba banyak masyarakat karena orang-orang tuh percaya, terutama orang-orang di Cina itu percaya kalau ternyata century egg itu enak. Jadi dicobalah dengan metode yang lebih baru dan akhirnya sampai sekarang century egg itu terkenal banget guys. Nah, dari situlah banyak masyarakat yang percaya dengan legenda itu. Akhirnya masyarakat di Cina itu mencoba telur itu direndam, telur ayam, telur bebek, dan telur buyung puyuh itu direndam di dalam air garam yang udah dicampur dengan abu, dicampur dengan kapur, dan juga dicampur dengan sekam padi, dan telurnya itu mentah. Nih kayak gini, kalau kalian lihat di luarnya ini kayak ada sekam padi gitu, dan kayak campuran lumpur gitu ya. Nih kita buang ininya, kita buka nih sekam padinya nih, banyak banget nih. Ini century egg yang aku punya sekarang ini dari telur bebek. Ini setelah sekamnya aku buang. Terus lanjut, setelah itu dia dicampurkan di dalam sekam. Nah, telur itu kan dalam keadaan mentah, dilapisin dengan sekam padi dan juga lumpur seperti ini. Dibiarkan selama 3-5 minggu, bahkan ada yang lebih. Nah, karena lamanya prosesnya itu, sudah telurnya itu mentah, terus dibiarkan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, makanya ini dinamakan century egg atau telur abadi. Cara bukanya sama aja sih seperti telur-telur biasa. Wow, ini udah aku buka gini ya. Ini udah kelihatan banget warnanya hitam. Ciri khas dari century egg itu memang warnanya adalah hitam. Kenapa aku sampai berani buat video ini? Karena aku menerima tantangan dari sahabat aku yang notabene adalah Chinese. Dan ini adalah makanan dari Tionghoa, masyarakat Tionghoa ya, di Cina. Ya udah warnanya hitam tuh udah kelihatan. Oh my god, kalian lihat dong nih. Kayak gini warnanya. Oke.
Aku mau kasih lihat ini dari dekat buat kalian nih. Dia bentuknya kayak gini. Aku nggak tahu ya, ini masih ada putih-putihnya gitu. Aku nggak ngerti ini apa, karena ini adalah pertama kalinya aku bener-bener makan century egg. Kalau orang-orang bilang biasanya makan century egg ini bagusnya pakai bubur. Tapi kali ini aku mau coba tanpa pakai apa-apa. Nih aku mau kasih lihat kalian. Aku belah. Wah, buat kalian yang udah biasa makan ini tuh, itu kayak berasa enak gitu ya. Tapi kalau buat aku ini, aduh, pertama kalinya banget makan ini. Jadi bentuknya itu adalah seperti ini. Ini kalian lihat warna putih telurnya itu, ini kan harusnya putih ya. Tapi karena dia udah direndamnya sampai berminggu-minggu gitu, bahkan berbulan-bulan, ini jadi warnanya hitam. Terus kalian lihat dong di tengahnya, ini kayak creamy gitu ya, dan kuningnya itu udah nggak lagi warnanya kuning tapi putih-putih gitu. Di tengahnya tuh kayak ada hitam-hitam gradasinya gitu. Kalau dari baunya, ya kalian ngebayangin aja lah, telur yang nggak dimasak terus didiamin beberapa minggu, berbulan-bulan. Ya udah, kalian bisa ngebayangin kan baunya tuh gimana. Aku sebenarnya takut banget sih. Ya Tuhan, berkatilah makanan ini, semoga tidak kenapa-napa dengan aku. Aku coba dulu yang warna ininya, warna putihnya. Mari makan. Kalau kalian cium baunya nggak pernah mau makan. Tapi kita rasain. Kalau yang putihnya enak sih, kok nggak seperti yang kubayangin ya. Begitu sampai di mulut tuh dia rasanya nggak pesing. Kalau gini dicium tuh pesing. Ternyata nggak sesuai yang aku pikirkan guys. Terus aku mau coba yang kuningnya ini, yang udah nggak jadi warna kuning lagi. Egg yolk ya namanya ya. Kalau kalian bisa lihat, ini dia itu teksturnya creamy gitu ya, kayak keju. Mari kita coba. Perlu Anda ketahui bahwa aku sebenarnya tidak suka kuning telur, tapi demi kalian, aku bakal coba kuning telur, apalagi century egg gini. Rasanya asin, gurih, asin tapi tidak seasin telur asin. Dan memang banget ini cocok banget kalau dimakannya pakai bubur apapun itu. Buat yang nggak terbiasa pasti bakal bilang kalau ini adalah makanan yang aneh. Tapi buat yang terbiasa, terutama masyarakat Tionghoa, ini adalah makanan yang enak banget. Walaupun century ini punya bau yang nggak enak, terus juga penampilannya juga nggak menggugah selera, tapi bukan berarti karena telurnya ini udah direndam atau udah ditungguin sampai berbulan-bulan dia nggak ada manfaatnya. Manfaat dari century egg yang pertama, kalian harus tahu bahwa century egg ini memiliki kandungan protein yang tinggi. Jadi dia memiliki kandungan protein yang kalau dibandingkan dengan karbohidrat itu dia lebih tinggi. Tapi kalau dibandingkan dengan telur-telur biasanya atau teman-teman yang lain yang nggak disenturi seperti ini, itu dia memiliki protein yang lebih rendah. Jadi masih lebih tinggi telur-telur yang biasanya yang direbus, yang digoreng, yang nggak disenturi gitu ya teman-teman. Nggak tahu kenapa, mungkin karena proteinnya menghilang kali ya, atau ikut menciut juga bersama dengan proses pembuatannya dari century ini. Mungkin ya kan. Yang kedua, ternyata di dalam century egg ini banyak mengandung vitamin A, vitamin B12, vitamin B, vitamin D, terus juga mengandung selenium, mengandung fosfor, dan juga mengandung zat besi. Dan yang ketiga, manfaat yang ketiga, kalau kalian mengkonsumsi century egg ini akan bisa meningkatkan nafsu makan kalian. Jadi buat kalian yang ngerasa masih kurus atau yang ingin menggemukkan badan, kalian mungkin boleh disarankan untuk makan century egg ini karena dia bisa menambah nafsu makan. Yang keempat, century egg ini bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah. Jadi kalau kalian yang darah tinggi, suka marah-marah, yang darah tinggi, yang punya tekanan atau tensi darah yang tinggi, kalian bisa makan century egg ini juga. Yang kelima, century egg juga bisa mampu menjaga fungsi hati kita. Yang keenam, century egg juga karena mengandung vitamin A, dia bermanfaat banget untuk kesehatan mata manusia. Nah makanya century egg ini biasanya disarankan untuk ibu-ibu hamil karena memang nutrisinya bagus juga untuk kesehatan ibu dan juga janin. Tapi ya gitu deh, namanya juga telurnya nggak menggugah selera dan juga aromanya tuh kayak pesing gitu. Jadi biasanya ibu-ibu hamil ogah makan gini karena dia bakal memicu untuk muntah. Nah, yang fungsi selanjutnya adalah
Century egg ini juga mampu menyeimbangkan kondisi asam basah di dalam tubuh manusia. Tujuannya adalah agar organ tubuh kita tuh bekerja lebih maksimal dan dijauhi dari penyakit. Nah, itu dia makanya orang-orang di Cina sana ini sampai sekarang masih doyan banget makan century egg. Century egg ini memiliki beberapa nama. Banyak orang banget yang nyebutin namanya berbeda-beda. Ada yang menyebutnya Pinene Partenate egg. Kalau di Chinese sana ada juga yang menamainya adalah Tai Kai Yaoma. Tai Kai Yaoma. Oh my god, sulit kali. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya adalah telur urin kuda. Baunya kayak kencing kuda kali ya, makanya mereka namakan itu. Jangan kali kuda. Jadi di sana itu karena dibilangnya adalah telur kencing kuda, jadi banyak masyarakat di Cina sana menganggapnya bahwa century egg ini direndamnya di dalam air pipisnya kuda. Padahal nggak bener. Tadi kan udah aku jelasin ke kalian bahwa proses dari pembuatan dari century egg ini adalah direndam di dalam air garam, terus dilapis dengan air kapur dan segala macam yang tadi aku udah sebutin. Nah, direndamnya selama berbulan-bulan, berminggu-minggu, makanya sampai busuk seperti ini, tapi masih tetap layak. Tapi buat kalian yang nggak cocok, jangan coba-coba. Tapi kalau buat kalian yang penasaran, wah ini enak banget kok dicampuri dengan bubur, terus juga dicampuri dengan makan-makanan yang lainnya, mungkin nggak lebih enak kali ya. Oke guys, sekian dulu video aku makan century egg untuk hari ini, dan tantangan dari temenku udah aku terima. Aku udah berani banget untuk makan dan nge-review century egg yang bentuknya nggak bagus-bagus banget gini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis, dan buat kalian yang suka dengan video ini boleh dong aku minta like-nya, dan kalian subscribe channel YouTube aku ini, kalian klik tombol loncengnya supaya kalau aku upload video kalian dapat notifikasinya. Oke, aku mau tanya ke kalian, makanan apa lagi yang harus aku coba untuk kalian di video aku? Kalian komen di bawah. Terima kasih untuk semuanya. Jadi kalian udah tahu ya manfaat dari century egg apa, proses pembuatan century egg itu gimana. Sampai ketemu lagi, Ellen dia pamit. Bye bye.